Haleluya, haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Kiranya semua dalam keadaan sehat, bugar, bersemangat. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mengobarkan kekuatan yang baru di tengah-tengah kita. Kita akan beribadah singkat di Jumat pagi ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, limpah dan kasih karunia-Mu telah Engkau curahkan kepada setiap kami. Dan saatnya kami datang untuk mengucap syukur kepadamu, memuji nama-Mu, bahkan memulai hari kami ini dengan merenungkan firman Tuhan. Terimalah pujian dan hormat kami ini. Semua ibadah kami ini kami memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita pujikan satu pujian yang berkata betapa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus. Haleluya. Oh, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu sepanjang hari ini dipimpin oleh Tuhan saja. Haleluya. Pujikan pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu.
setiap kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu tinggal di dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan. Oh haleluya, kasih-Mu, haleluya. Kami rindu akan Engkau Tuhan, kami inginkan Engkau lebih dari segalanya. Engkau Allah kami yang baik, Bapa kami yang baik, Engkau saja yang mengasihi kami. Engkau mengenal kami Tuhan, Kau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh haus dan lapar akan Engkau. Biarlah setiap kami sungguh mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa kuasa dan kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Benar ya Bapa, kami merindukan Engkau, memerlukan-Mu. Hadirat-Mu lebih penting dari apapun juga. Dan di tengah hadirat-Mu ini kami mau mendengarkan-Mu berbicara. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau dididik, kami mau dikuatkan, kami mau dituntun, bahkan kami mau diberkati. Kami siap mendengarkan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu, semua jemaat, semua pengurus gereja, semua pejabat gereja yang ada di GBI Avia, di Setiabudi, di Cemara, di CBD Polonia, di Stabat dan juga di Pos PI di kilometer 12 Jalan Binjai. Kita dipersekutukan hari ini lewat ibadah hari Jumat pagi. Saya akan share dengan judul manfaat hadir di dalam persekutuan. Manfaat hadir di dalam persekutuan. Persekutuan yang dimaksud ya tentu persekutuan di antara orang percaya, dan itu berbeda dari persekutuan yang dikenal di dunia ini. Karena persekutuan orang percaya, Tuhan yaitu Yesus Kristus ada di tengah-tengah persekutuan itu. Sehingga di antara kita dan di antara kita bersama dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau membangun kesadaran, meneguhkan sebuah kebenaran bahwa Alkitab itu memuat ajaran bahwa setiap kita ini adalah anggota dari satu tubuh. Anggota dari satu tubuh yang dikenal dengan nama tubuh Kristus. Yaitu Kristus adalah sang kepala gereja, dan setiap orang yang sudah ditebusnya itu adalah organ-organ di dalam satu tubuh itu. Saudara, sebagai satu persekutuan, maka tidak mungkin dia tidak tersambung dengan yang lain. Seperti tubuh saya ini utuh, disebut tubuh yang lengkap dengan seluruh organ-organ yang ada pada diri saya ini. Sehingga di dalam ajaran Alkitab tidak dikehendaki ada yang suka menjadi penyendiri, suka menjadi seorang yang introvert begitu rupa ya, memblok dirinya, mengisolasi dirinya, atau hidup sebagai orang yang bebas tanpa
tersambung, tanpa terhisap, tanpa bersekutu dengan yang lain, itu tidaklah merupakan ajaran Alkitab. Nah, saya perlihatkan gambar ini, misalnya ada 3 orang penari di situ, maka harmoni tarian mereka itu ketika mereka bersama gitu ya. Mereka bersama dan itu di lokasi yang sama. Demikian juga menggambarkan harmoni daripada persekutuan itu adalah ketika kita bersama. Pada masa-masa yang lalu, yang namanya persekutuan itu identik dengan berkumpulnya orang-orang percaya di satu lokasi dan di jam waktu yang tertentu. Katakanlah jam 8 pagi di hari Minggu, jam 7 malam di hari Selasa, misalnya gitu ya. Nah, tetapi dengan pandemi corona ini, maka kita melihat cara-cara baru dalam membangun persekutuan. Yaitu seperti sekarang ini kita bisa bersekutu disambungkan oleh alat-alat teknologi. Ini pun sebuah persekutuan. Sehingga sebetulnya saya mau mengatakan walaupun ada pembatasan-pembatasan tertentu, katakanlah hari-hari terakhir ini beberapa kota di Indonesia kembali menjadi zona merah, angka COVID menjadi semakin tinggi dengan varian-varian yang baru. Tetap saja kita tidak terhalang untuk hadir di dalam persekutuan karena persekutuan secara virtual adalah mempunyai nilai Alkitabiah juga. Ya, saudara, manfaat daripada persekutuan itu kiranya mendorong kita untuk merasa sebuah kebutuhan bahwa saya pun harus ikut serta, saya pun harus hadir di ruang persekutuan itu, entah itu online, entah itu on-site, saudaraku. Ada 4 manfaat, tentu ada puluhan manfaat atau mungkin ratusan manfaat kalau kita cukup rajin menggali Alkitab. Maka hari ini saya hanya bagi 4 manfaat. Yang pertama, manfaatnya apa saudaraku? 1 ialah komitmen kepada Tuhan. Apa maksudnya komitmen kepada Tuhan? Begini saudaraku, kita mungkin saja menjadi seorang Kristen, mungkin saja, bukannya tidak mungkin, tanpa terlibat ibadah bersama. Itu bisa saja menjadi Kristen begitu. Tanpa ibadah bersama, tanpa persekutuan, tanpa kebersamaan. Tetapi tidak mungkin menjadi murid Kristus yang dewasa. Nah ini kita harus camkan ini. Kita mungkin bisa saja menjadi orang Kristen. Sudah diselamatkan, sudah katakanlah dibaptis Roh Kudus. Lalu tidak menghadiri ibadah bersama, bisa saja. Tetapi tidak akan mungkin menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman, dewasa di dalam kerohanian, dewasa di dalam karakter Kristiani. Kenapa? Karena sejak semula kodrat manusia itu diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk sosial. Sama-sama kita bilang makhluk sosial. Jadi bukan makhluk individual. Sebab Tuhan berkata di Taman Eden, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bisa hidup sih, tapi tidak baik. Ada yang tidak utuh di dalam dirinya. Ada yang tidak maksimal di dalam dirinya. Dalam hidup ini pun kita tahu tidak mungkin seorang berhasil dengan seorang diri. Tidak ada orang sukses seorang diri. Sebuah kesuksesan setiap orang pasti ada kontribusi orang lain. Ada andil orang lain, tidak bisa sendiri. Demikian juga secara kerohanian, tidak mungkin kita menjadi dewasa rohani sementara kita menjalani kehidupan seorang penyendiri spiritual gitu ya. Jadi kita tidak dikehendaki pergi ke gunung, pergi ke gua-gua, bertapa di sana seorang diri. Itu bukan jalan Kristiani. Kecuali dalam rangka temporer, dalam rangka sementara kita menempuh jalan namanya retreat. Retreat pun ada batasnya. Enggak mungkin kita retreat berbulan-bulan dan bertahun-tahun, saudaraku. Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial, makhluk rohani sosial, manusia baru yang juga tetap sebagai kodrat sosial. Tidak bisa seorang diri. Kepala gereja adalah Kristus, kita masing-masing adalah tubuhnya. Kita harus ada di dalam kebersamaan itu, saudaraku. Bahkan Yesus mengajar murid-murid maupun kita sebagai murid-murid sekarang ini menerima ajaran itu dari Injil Matius maupun Lukas. Dalam doa Bapa kami,
Yesus mengajarkan kalimatnya adalah Bapa kami yang di sorga. Perhatikan penekanan saya. Bapa kami, K-A-M-I, yang di sorga. Tidak disebut di situ Bapakku yang di sorga. Sebab Tuhan mau kita menghayatinya dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah koinonia. Tuhan mau kita menyadari diri bahwa saya tidak seorang diri kok mempercayai ini. Ada orang lain di sekitar saya dan mereka sama seperti saya, adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus. Ini secara rohani, bukan tubuh fisik lagi, secara rohani sebab Yesus sekarang ada di sorga. Tapi kita tubuh Kristus, sebuah gereja, sebuah eklesia yang esa, yang satu. Jadi kita harus berkomitmen kepada Tuhan dalam bentuk persekutuan ini. Karena Tuhan merencanakan kita, menetapkan kita, itulah kodrat kita. Kalau kita mengingkarinya, berarti kita kurang komitmen, lemah komitmen kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Saudara, yang kedua, manfaat yang kedua daripada hadir dalam ibadah, saya rindu kita seluruh jemaat Afia rindu beribadah bersama, ya termasuk worship from home, ya tidak menjadi persoalan bagi kita. Ini gunanya adalah menjaga dan menumbuhkan iman kita. Itu manfaat kedua. Menjaga dan menumbuhkan iman kita. Saya bacakan bagi kita dulu Ibrani 10 ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, itu pertemuan namanya persekutuan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Rupa-rupanya pada zaman itu ada yang menghayati individual gitu ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dikehendaki kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Ya memang kadangkala Bapak Ibu kalau ditanya sih lebih enak sih di minggu pagi itu ya tidur sampai siang gitu ya. Atau kalau bangun pagi langsung menonton Netflix gitu ya. Atau main TikTok ataupun yang lain, main golf dan yang lain-lain saudaraku. Tetapi mari kita sadari ada suatu kebutuhan besar dalam hidup kita. Yaitu kita ada di dalam persekutuan di mana Kristus adalah kepala. Sebab di sanalah kita terjaga dan iman kita bertumbuh. Tidak mungkin bertumbuh rohani kita kalau kita seorang diri. Tidak mungkin. Dalam persekutuan itulah ada pengajaran yang disampaikan Tuhan secara konkret, secara live, dalam suasana kehidupan, dalam suasana interaksi satu dengan lain, kenal mengenal, ada persoalan di antara satu lain. Disitulah firman Tuhan dicurahkan. Tuhan tidak bersabda kepada bejana kosong, tapi ke suatu konteks yaitu persekutuan, katakanlah jemaat atau gereja lokal saudaraku. Gereja mula-mula mempunyai ciri saudaraku, kebersamaan yang sangat tinggi. Itulah mungkin sebabnya gereja itu bertumbuh. Pernah dalam satu hari 3.000 orang, 2.000 orang, ribuan orang bertobat gitu ya. Karena mereka apa cirinya? Kebersamaan. Mereka beribadah bersama, mereka memecah roti di rumah mereka secara bergiliran. Memecah roti di situ pertama dimensi perjamuan kudus, yang kedua perjamuan kasih, yaitu diakonia gitu ya. Dan mereka mendapatkan pengajaran dari para rasul-rasul secara bersama-sama. Ada interaksi, ada tanya jawab di situ. Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita butuh saudara kita, saudaraku. Kenapa? Karena saudara kita melihat yang tidak kita lihat. Misalnya itu ya. Misalnya ada suatu kesalahan kita yang tidak kita sadari dan tidak kita lihat. Kawan kita melihat. Bisa menyampaikannya kepada kita. Demikian juga bakat kita. Kita tidak sadari, kawan kita melihatnya. Jadi sebenarnya adalah sangat penuh manfaat kalau kita ada dalam hidup kebersamaan, termasuk kebersamaan secara rohani saudaraku. Sebab di sanalah kita bertumbuh imannya. Di sanalah kita diasah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan.
Sifat-sifat egois kita dikikis, diamplas. Memang kadang-kala tidak enak saudaraku untuk menghadapi persekutuan ini, sebab yang ketiga nanti manfaat yang mau saya sampaikan ini adalah ini dia. Belajar setia dan taat peraturan, itu manfaat yang ketiga. Tadi yang kedua adalah di dalam persekutuan kita itu ada suatu hal yaitu menjaga dan menumbuhkan iman. Yang ketiga belajar setia dan taat peraturan. Saya mau sampaikan sedikit Bapak Ibu. Ini tidak mengambil dari ayat tertentu tapi merupakan kebenaran-kebenaran yang dapat diungkap dalam ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan. Nah, saudaraku, dikatakan dalam ilmu itu di dalam tiap orang ada semacam sel-sel ketidaktaatan. Di dalam setiap orang ada sel-sel yang ingin menjadi keakuan, keegoan. Di dalam setiap orang itu ada, bakat itu ada, potensi itu ada. Ingin selfish gitu ya, ingin mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, menuntut orang lain memperhatikan dia. Setiap orang mempunyai kecenderungan itu. Nah, dengan kita melatih diri hidup dalam persekutuan, sifat-sifat yang digambarkan tadi, sel-sel ketidaktaatan, sel-sel kesendirian itu, egois dan selfish itu, di situ dikikis saudaraku. Itulah sebabnya di gereja tidak dikehendaki jemaat bertahan dengan selalu ingin dia yang menjadi pusat perhatian. Selalu dia ingin menjadi yang diperhatikan gitu ya. Menuntut sifatnya. Tidak bisa kita bertambah dewasa kalau sifat kita terus menuntut, mengharapkan sesuatu, dan ketika tidak dapatkan kecewa, exit, keluar. Tidak demikian saudaraku. Kalau kita terus keluar dari persekutuan, lalu di mana lagi kita dibentuk? Nanti akan lestari sifat kita itu tadi. Sengaja Tuhan menaruh kita di dalam satu persekutuan itu. Sebab firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu Amsal saudaraku. Amsal 27 ayat 17. Jadi kita sadar sekarang di tengah persekutuan kita melatih diri untuk tidak egois, melatih diri untuk mentaati peraturan. Katakanlah peraturan gereja kita hari Minggu jam 8 pagi di Setiabudi, jam 10 di CBD Polonia, jam 10 di Cemara. Kita taati peraturan ini, kita ikuti peraturan ini. Kalau kita di luar dan tidak menghisapkan diri dalam persekutuan, di mana kita akan menuruti aturan, kecuali menuruti aturan diri sendiri saudaraku. Jadi tujuannya baik supaya kita diasah. Sebab saya mau kasih tahu kalimat yang terakhir untuk poin ketiga ini penting Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita masuk surga seumpama kayu gelondongan. Ini istilah saya. Kayu gelondongan bulat-bulat dari hutan gitu ditebang gitu. Tanpa proses lebih lanjut. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita yang sudah ditebusnya ini diproses, dibentuk. Kalau kayu tadi itu dipotong, dipangkas, digergaji, diamplas, disemir atau dikasih pernis gitu. Digojlok begitu rupa sampai dia mendapatkan nilai yang mahal, nilai yang lebih daripada kayu gelondongan. Jadi di mana kita dibentuk dan diamplas tadi? Di persekutuan. Itulah sebabnya di persekutuan tadi memang tidak ada firman Tuhan ini, saya hanya menggunakan istilah saya. Firman Tuhan bunyinya begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir, kata Tuhan. Tapi saya mau menambahkan ajaran bagi kita. 2-3 orang berkumpul, apalagi kalau berkumpul lama, berkumpul dalam jangka waktu yang lama, di situ akan hadir konflik. Sebab akan muncul perbedaan selera, perbedaan gagasan, perbedaan harapan, perbedaan tujuan. Disitulah kita dilatih oleh Tuhan. Disitulah kita dibentuk oleh Tuhan.
dikikisnya ego kita, dimampukannya kita mengampuni, dimampukannya kita menerima kekurangan orang, dimampukannya kita berbagi sesuatu dari diri kita, dimampukannya kita menerima sesuatu dari orang lain. Sebab ada orang suka memberi, tidak mau menerima, gengsi menerima. Itu pun bagian daripada sesuatu yang harus diamplas juga. Sebab manusia tidak bisa seorang diri. Saudara, jadi sudah kita dapatkan 3 manfaat menghadiri persekutuan, terutama ini ibadah. Yang pertama tadi itu merupakan komitmen kita kepada Tuhan. Yang kedua supaya kita menjaga dan memberikan pertumbuhan bagi iman atau kerohanian kita. Yang ketiga supaya di sana kita belajar setia, belajar taat kepada peraturan. Yang keempat saudaraku, di dalam persekutuan kita menerima yang terbaik. Ini rahasianya saudaraku. Saya mau berkata, Allah menyediakan yang terbaik, itu dicurahkan, disediakan, diperuntukkan, dialamatkan kepada sebuah komunitas. Bukan kepada seorang individu, bukan. Memang orang individu juga menerima berkat Tuhan, tetapi yang terbaik dialamatkan kepada sebuah komunitas. Itulah sebabnya Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya apabila mereka hidup rukun bersaudara, sebab kesanalah berkat-berkat Allah dicurahkannya berlimpah-limpah saudaraku. Berkat individu ada, berkat community itu lebih besar saudaraku. Termasuk kita, bagaimana kita bisa menyala kalau kita dalam kebersamaan. Bagaimana kita membakar jagung bakar atau sate apa gitu, bakar sate. Yaitu ada beberapa tumpukan kayu di situ. Nggak bisa cuma sepotong kayu, nggak bisa. Harus beberapa yang tumpuk baru dia menyala gitu. Demikian juga kita. Kita menjadi kuat ketika kita bersama. Tidak percuma pepatah Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di dalam kekuatan, di dalam kebersamaan, ada kekuatan saudaraku. Jadi berkat terbaik disediakan Tuhan kepada sebuah persekutuan. Termasuk di situ tentu persekutuan gerejawi, persekutuan bentuk keluarga. Bahkan lebih luas nanti persekutuan bangsa negara. Misalnya ada berkat bagi bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Ada berkat bagi sebuah komunitas ibadah. Ada berkat bagi sebuah komunitas keluarga. Pokoknya berkat-berkat yang istimewa disediakan, diperuntukkan, dikirim kepada sebuah persekutuan saudaraku. Karunia-karunia rohani pun, karunia-karunia Roh Kudus diberikan di dalam komunitas. Tidak disediakan itu untuk seorang diri saudaraku. Untuk saling melengkapi, saling mengisi. Apa artinya? Kita tidak utuh tanpa yang lain. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun di antara kita yang menerima karunia Roh Kudus secara komplit pada dirinya. Selengkap-lengkapnya semua karunia-karunia ada pada dirinya. Tidak ada. Pasti di antara kita karunianya berbeda-beda. Ada yang mempunyai karunia 3, ada yang 4. Atau mungkin ada yang lebih daripada itu. Tapi tidak mungkin dia menerima semuanya. Supaya apa? Semua kita akan saling melengkapi. Di dalam kelengkapan dan keutuhan itu berkat yang terbaik terjadi. Mujizat terjadi. Penuaian jiwa terjadi. Berkat yang besar ada di dalam komunitas yang saling mengasihi, yang bertumbuh bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang sendiri bisa saja hidup, tapi hidup yang tidak maksimal. Hari ini renungan ini sedang menyerukan bagi kita, mari kita mempedulikan kebutuhan rohani kita, yaitu kebutuhan bersekutu bersama, beribadah bersama. Tidak ada halangan lagi bagi kita, sebab kita bisa menempuhnya. Kalaupun tidak datang ke gereja, kita datang di ruang virtual ibadah kita. Demikian renungan ini kiranya menyadarkan kita, memompa semangat kita, supaya apa Bapak Ibu? Kehadiran di ibadah kita meningkat. Saya mengamati kok semua kehadiran ibadah kita di gereja kita di Avia agak rendah masih ya. Demikian juga kehadiran di ruang virtual masih cukup rendah. Masih kita harus hadir semuanya. Sebab tidak mungkin kita menjalani hari-hari tanpa persekutuan dengan sesama, tanpa persekutuan dengan Tuhan.
Demikian renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran, untuk sharing pada pagi hari ini. Demikianlah kami terima sebuah kebenaran. Kami perlu hadir dalam persekutuan. Kami perlu hadir dalam kebersamaan rohani. Kami mau terlibat di dalamnya sebab ada banyak manfaat dan berkat disediakan Tuhan di dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan. Kami menjalani hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan menuntun kami. Tuhan menuntun kami ke dalam jalan berkat-berkat-Mu. Sebab Engkau adalah gembala yang baik. Menuntun domba-dombanya ke mata air yang tenang. Ke padang yang berumput hijau. Itulah yang kami percaya. Engkau menuntun kehidupan kami sepanjang hari. Bahkan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, terpujilah namamu. Haleluya, kita menerima berkat Tuhan. Mari kita buka hati kita, tadahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang di sorga, dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan daripada Roh Kudus, beserta kita mulai pagi ini, sampai esok, sampai selama-lamanya, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, tiba pada kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Diberkatilah keluarga Avia dimanapun berada. Amin.